dan juga uh, dan juga kebanggaan terhadap klub yang digemari atau disenangi. Nah, untuk mungkin umumnya gini ya, jadi mungkin untuk zaman sekarang ini setiap fans saya rasa mungkin memiliki gitu klub tim yang disenangi. Nah, seperti itu. Untuk target marketnya, target pemasarannya adalah dikonstruksi pada baju klub sepak bola atau jersey ikut merubah tren dalam berpakaian, perubahan dalam cara berpakaian. Ini berpengaruh terhadap industri pakaian yang kemudian menyediakan baju klub sepak bola untuk semua jenis usia dan jenis kelamin. Penggunaan baju klub sepak bola atau jersey menjadi budaya baru dalam gaya berpakaian untuk menunjukkan identitas diri individu sebagai klub atau tim sepak bola yang di sini. Nah, ini ya, jadi mungkin seiring berjalan waktu, jadi mungkin jersey ini sudah tidak pakai mungkin untuk di olahraga, mungkin dari pun mungkin kita pernah nemu ya teman-teman di luar sana di jalan bola meskipun nggak seperti itu. Nah, hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan pribadi, tapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang oleh kelompok acuan yang kemudian membentuk sikap dan minat terhadap produk baju atau jersey. Selain itu, dikonstruksi klub sepak bola atau jersey juga turut dipengaruhi oleh pemasaran atau iklan yang dilakukan oleh pelaku di industri gaya hidup atau style. Nah, sehingga peminat yang universal seperti konsumsi jenis pakaian pada umumnya. Nah, berdasarkan pemaparan di atas, maka sasaran produk ini jersey ditujukan yang pertama fans bola itu, nah, yaitu orang-orang yang memiliki minat terhadap dunia bola, suatu negara dengan sepak bola tertentu. Nah, fans termasuk mereka yang menginvestasikan dirinya sebagai bagian supporter atau penyuka klub tertentu. Kami sangat berharap pada mereka ini atau fans ini menjadi kayak produsen utama kami gitu, Pak. Jadi kayak supporter Indonesia kan banyak ini yang supporter seperti totalitas itu ya. Nah, itu mungkin memiliki jersey itu mungkin yang wajib seperti itu. Jadi mungkin ini pasar utama kami. Nah, yang adalah main sepak sendiri. Nah, pemain-pemain yang menggunakannya di lapangan. Nah, mungkin sekarang sebagai klub-klub semakin banyak namanya kayak desain-desain baju, nah makin tren barang. Nah, itu mungkin kami juga mulai kayak custom jersey seperti itu. Nah, itu mungkin untuk yang klub atau atlet-atlet sepak bola juga bisa futsal seperti itu ya. Nah, yang ketiga adalah pedagang atau reseller, yaitu para pengusaha dropshipper yang menjual produk baju, sepak bola, atau jersey. Pedagang reseller adalah yang bertugas untuk mencari pelanggan produk yang ditawarkan oleh pemasok atau pihak yang memproduksi. Nah, di zaman sekarang ini ya, mungkin yang kita temui ya kayak reseller-reseller gitu. Jadi lebih memudahkan mereka untuk menjual dan kami juga lebih banyak kayak yang mengedarkan kita bisa lebih banyak jaringan-jaringan lah untuk menjual ke media-media online seperti itu. Nah, untuk metode pemasaran, kami mencoba menggunakan fokusnya adalah online ya, jadi media sosial dan platform e-commerce. Nah, pemasaran dilakukan dengan akun official untuk memasarkan produk melalui platform Instagram, Twitter, dan Facebook. Metode pemasaran online ini disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini yang cenderung beralih dari fisik atau offline menjadi online untuk meminimalisir pengeluaran dan disesuaikan dengan dana atau anggaran milik perusahaan. Nah, pemilihan pemasaran juga disesuaikan dengan media promosi yang saat ini cenderung beralih dari media cetak ke media elektronik. Salah satunya adalah media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook yang memiliki pengguna terbanyak dari sosial media lainnya. Nah, mungkin ini juga faktor pandemi atau mungkin tren sekarang ya. Jadi mungkin orang itu yang lebih memilih online seperti itu. Mungkin juga lebih mudah dan ada yang juga bilang lebih murah karena bisa dilakukan di mana saja. Di rumah itu kan bisa buka HP dan semakin banyak juga iklan-iklan di TV seperti jual kayak platform jualan online itu juga menjadi kayak apa ya, memotivasi kami untuk mencoba di online. Nah, seperti itu juga lebih murah mungkin kami kira karena tidak membutuhkan tempat. Saya kira mungkin kayak tempat buku dan sekarang itu kan
sewanya kan lebih mahal. Nah, kalau di online itu kan cenderung gratis, seperti kita lihat kalau di Facebook itu ada marketplace, terus ada kalau mungkin Twitter nanti kita bisa iklan di akun-akun di pengikut dan jadi kami pemasaran di media online seperti itu. Nah, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dan kekurangan dari produk kami ini sendiri atau jersey ini, kelebihannya adalah produk dapat digunakan sebagai pakaian harian aktivitas di lapangan. Nah, yang kedua adalah menjadi komunikasi untuk memberitahu orang yang mengenai minat terhadap klub bola. Tidak mudah lepek, butuh lebih di tadi ini. Jadi sebagai komunikasi saya kira kayak dengan individu untuk membeli ini tuh menunjukkan kalau dia itu, nah itu kira dorongan suatu konsumen untuk membeli sebuah produk kami ini, jersey ini. Nah, untuk kekurangannya lebih kelemahannya ya. Jadi pertama adalah membentuk lekukan tubuh penggunanya jika ukuran tidak sesuai. Jadi mungkin kurang nyaman ya. Yang kedua, tidak memiliki pori-pori untuk menyerap keringat seperti baju berbahan cotton 100%. Kelebihan pemasaran dengan media sosial yang saya jelaskan online tadi ya. Jadi digunakan gratis, dapat menjangkau banyak orang secara nasional maupun global. Jam kalau media ini luas, mungkin setiap daerah, setiap bisa mengaksesnya. Yang ketiga, memudahkan calon untuk mencari produk yang diinginkan. Kelemahan pemasaran dengan media sosial. Nah, untuk kelemahannya, yang pertama sendiri kurang kepercayaan calon dan karena juga mesti pelanggan ya, mungkin banyak penipu itu juga sekarang di media sosial itu menjadi kayak kekurangannya atau tantangan kami dalam pemasaran di online. Terus membutuhkan brand ambassador yang memiliki pengaruh di masyarakat. Terus juga persaingan cukup ketat karena juga banyak sekarang semakin banyak konsumen, juga masih semakin banyak produsen yang mencoba di online. Terus yang keempat adalah pengelolaan media sosial membutuhkan analisa dan adaptasi yang cepat sesuai dengan perubahan algoritma media sosial yang digunakan untuk menjangkau calon pelanggan. Nah, ini mungkin lebih ke kita juga berarti kalau kita di media sosial berarti kita juga membutuhkan admin Pak, yang siap sedia 24 jam untuk merespon konsumen itu. Nah, untuk yang kelima ini membutuhkan daya kreativitas yang tinggi. Nah, karena persaingan ketat dengan produsen yang lain, berarti kita mencoba inovasi-inovasi baru dalam menggunakan atau pemasaran di media sosial seperti itu. Baik, sepertinya seperti itu Pak Fahmi dan teman-teman dari kami. Maaf sebelumnya kalau banyak kekurangan. Ya, nggak apa-apa Mas Anik. Oke, teman-teman kita sambil ngobrol ya. Nanti ini monggo aja nanti untuk beberapa kesempatan kalau misalnya mau jawab silahkan kita interaktif aja. Oke, Mas Adik nih asli mana Mas? Dengarkan Mas. Kalau saya aslinya Grobogan Pak. Oh, Grobogan. Ya, Di Grobogan. Purwodadinya atau di mananya Mas? Saya di pelosoknya Pak, di pegunungannya, jadi di kotanya. Kalau berarti kan kota ikutnya. Sebelum mana? Sebelum Purwodadinya atau setelah di arah Skolilonya atau ke arah Gayarnya? Saya tuh yang arah Wirosari Pak, arah ke timur. Oh, arah Komblora. Iya, arah Blora. Berarti sebelum anu ya? Sebelum ya sama SMA 1 itu Wirosari? Tepatnya itu kalau jenengan pernah ke ini Pak, Selo, Ki Ageng Selo itu nanti belok kiri. Oh, belok kiri. Oke, dulu Daerah Tarop itu nanti. ya. Dulu S1 di mana, Mas? Istilahnya saya di UMS sama MS Fitur. Oh, di Wamas. Cepat paling enggak ya. Iya Pak, dekat. Motoran 2 jam lah ya. Iya Pak. Oke. Mas Adik suka bola nggak, Mas? Saya ingin tahu dulu. Kalau saya pribadi Pak, kalau bola itu kurang suka malah Pak. Malah kurang suka? Iya, tapi saya lebih suka ya kayak fans klubnya Mas sebenarnya Pak. Nah, berarti jenengan lebih ke penikmatnya ya, bukan ke istilahnya Nah, ke pemainnya ya.
Iya, lebih suka ke band kayak Euphoria itu saya suka gitu. Pas nonton bareng-bareng itu suka. Tapi mungkin kalau Hmm. sendiri malah kurang bisa menikmati sepak bola seperti Oke. itu sih. Klub Indonesia atau klub luar yang paling disukai apa, Mas? Satu Pak ya. Apa? Kalau klub luar apa? Kalau Indonesia, Ya, Indonesia apa? kalau di Indonesia mungkin Bali United sih Pak. Bali United. Oke. Kalau luar? Bali United. Iya. Kalau dari luar? Kalau luar, kalau luar mungkin Real Madrid Pak. Real Madrid. Oke. Oke, Real Mas Adi. Madrid. Ya, teman-teman, mungkin pertama ya, ketika besok kalau misalnya kita pengen jadi seorang marketing atau Anda punya misi memasarkan produk Anda atau produk teman Anda, atau misalnya Anda memulai untuk sebuah usaha, ada dua hal ya yang perlu diperhatikan ya. Kita mau fokus di konsumennya, di perubahan atau mungkin perilaku konsumennya, atau mau fokus di pengembangan produknya. Jadi beberapa orang ketika memutuskan untuk menjual suatu produk, ya itu ada yang pertama fokus ke produknya. Artinya dia menjual produk yang memang menjadi keinginan dia untuk menjual produk itu. Jadi biasanya orang yang fokusnya ke produk itu lebih ke lebih ke peminatan, hobi ataupun lebih ke keterampilan. Tapi juga ada orang yang memfokuskan ke perilaku konsumennya dulu. Nah, biasanya orang-orang yang fokusnya ke konsumennya ini orientasinya lebih ke profit memang, mengejar profitnya. Jadi dia bisa aja banting setir atau ganti produk, benar-benar ganti apa ya, ya ganti barang untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Ini biasanya orientasinya orang-orang yang memang pengen wira swasta aja, nggak pengen kantoran. Jadi fokusnya pengen jualan, pengen wira swasta. Artinya dia benar-benar fokus bagaimana caranya duit banyak masuk ke kantongnya dia. Oke, kita ambil contoh ke baju bola ya, jersey ya, baju klub ya, klub ataupun apa ataupun timnas. Ini kan merupakan contoh produk yang orang tidak butuh-butuh banget ya untuk beli produk ini. Ini teman-teman bisa memetakan menjadi 3 kebutuhan kan. Kalau misalnya melihat kebutuhan suatu produk kan, ada primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, kebutuhan primer itu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Jadi biasanya kalau manusia individu tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, itu biasanya dia akan mengalami kesulitan ya, akan mengalami problem yang sangat luar biasa. Paling gampang ya makan minum. Nah, kita nggak makan ya nanti kita lapar, sakit, mungkin bisa aja bisa meninggal dunia misalnya. Kita nggak minum bisa haus, bisa dehidrasi, bisa sakit misalnya. Sehingga mau tidak mau itu harus dipenuhi. Nah, biasanya memang kalau kebutuhan primer itu orang pasti butuhnya. Jadi kalau misalnya Anda di jalan, kehabisan bensin, tinggal satu strip, ya mau nggak mau harus beli bensin kan. Yang di hadapan Anda cuma kios, bukan pom bensin. Jadi mau nggak mau ya Anda harus beli pom bensin itu, karena sudah mepet nih. Ya. Nah, ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Jadi kebutuhan sekunder ini kebutuhan yang bisa dipenuhi oleh si individu kalau misalnya kebutuhan primernya sudah terpenuhi. Jadi gampangannya kalau misalnya ada orang punya duit tapi duitnya pas-pasan, ya dia pasti akan memenuhi kebutuhan primer dulu, baru kebutuhan sekunder misalnya. Seperti apa kira-kira? Seperti make up mungkin misalnya. Make up tuh mungkin bisa masuk kebutuhan sekunder. Ya, baju, pakaian, mungkin masih punya orang. Tapi ketika dia pengen beli baju lagi, dia juga mikir budget. Ya, nah baju bola bisa dikategorikan sebagai kebutuhan tersier. Ya, jadi antara memang kebutuhan dia atlet, ya dia sering main bola atau memang lebih ke fansnya. Ini yang nanti mungkin teman-teman perlu memperhatikan lagi ya, karena nanti yang kelompok yang lainnya juga perlu melihat produk Anda, barang Anda. Ini termasuk kebutuhan yang mana. Karena nanti akan sangat menentukan bagaimana untuk menentukan strategi marketingnya. Oke. Sorry, Mas Trisna senang bola nggak, Mas? Kayak Mas Trisna nggak terlalu senang bola deh dari muka-mukanya. Saya senang bola tapi kurang lebih sama kayak
Mas Adik, Pak. Cuma menyukai momentum euforianya gitu pas ngumpul Kayaknya atau aja ya, mungkin nggak benar-benar fanatik ya. iya enggak, Pak. Oke. Trisna tuh mana sih? Sumatera ya kamu ya? Saya Makassar, Pak. Oh ya, sorry. Wah, Makassar PSM dong. Iya, Pak. Tapi saya Biasanya, juga suka PSS. kamu di kotanya apa di kabupatennya? Di kotanya, Pak. Di kotanya. Iya. Dari Mato Angin berapa jauh rumahmu? 12 menit, Pak. 12 menit? Deket banget Iya, berarti. iya. Soalnya emang di tengah kota, Pak. Hmm. Berarti deket-deket, mungkin deket-deket Panakukang ya rumahmu ya? Iya, benar, Pak. Ya, ini yang perlu diperhatikan lagi, baju bola. Memang kalau di Indonesia, orang membeli baju bola itu kan tidak hanya butuh, tapi juga lebih ke budaya ya, teman-teman ya, lebih ke minat yang amat sangat. Jadi, mungkin ya mas-mas yang cowok-cowok tahu lah, ya, di beberapa daerah punya budaya bola yang sangat kuat, ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang membeli atau menggunakan jersey klub lokal biasanya. Ya, kalau mungkin di Sulawesi ya Makassar. Kalau di Jawa banyak banget ya. Ada Surabaya, ada Malang, Jogja, Bandung dengan Persibnya, Jakarta dengan istilahnya dengan Persijanya. Itu mempunyai jersey menjadi suatu hal yang sepertinya sunnah muakat ya. Jadi menjadi suatu hampir kewajiban ketika orang di kota tersebut membeli jersey tersebut. Nah, oke, buat Mas Adik sama Mas Trisna, ini kalau mau lebih enak, kita bisa memfokuskan dulu. Jadi, kita bisa fokus ke segmentasinya, atau bisa fokus ke produknya. Kalau misalnya Mas Adik atau Mas Trisna, ini anu ya teman-teman ya, nanti kalau misalnya kita pas proses diskusi, ini kan sebenarnya masih bisa dirubah, masih bisa direvisi, karena ini dikumpulkan pada saat UAS nanti teman-teman. Jadi ini lebih ke anu ya kita, lebih ke diskusi. Nanti bisa disesuaikan berdasarkan hasil diskusi kita ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalnya baju bola, ini bagi yang suka bola nanti kalau saya salah direvisi ya. Kita ada dua pihak ya. Ini produknya baju bola dan ini segmentasinya. Nah, kalau misalnya kita mau fokusnya ke baju bola, kalau tidak salah ada beberapa tingkatannya, Mas Adik, Mas Trisna, produk atau kualitas dari baju bola itu. Ada yang baju bola KW, KW itu mendekati apa? Mendekati original ya. Terus ada yang baju bola yang original, itu yang sesuai dipakai sama si pemainnya di klubnya. Terus ada baju bola yang sebentar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai lagi. Ya, jadi kalau misalnya nanti yang cowok-cowok saya sambil direvisi ya. Kalau baju bola itu kan ada yang baju original ya, baju yang dipakai sama pemainnya sendiri. Jadi kalau misalnya Mas Adik suka Madrid, ya seperti yang dipakai Eden Hazard, ya seperti yang dipakai Karim Benzema di lapangan. Itu setahu saya ya, itu kalau yang originalnya itu aja satu jersey itu sampai 5 jutaan harganya. Terus ada yang KW ya, ada yang KW itu biasanya yang produksi dari Thailand ya. Itu baju yang hampir mirip dengan aslinya tapi KW. Itu saya pernah lihat di anunya, di artikelnya atau mungkin di semacam marketplace-nya itu sekitar 1 jutaan teman-teman. Ya nanti Anda tahu mungkin selalu direvisi. Terus ada yang baju yang abal-abal ya istilahnya
hanya baju bola biasa, hanya memang mirip desainnya, tapi dari kualitasnya sangat jauh dari yang KW atau original. Kayak kemarin saya beli baju yang Juventus, ya, itu cuma 150.000 teman-teman, ya, murah banget ya. Nah, setahu saya ada tiga itu, ada tiga tingkatan itu. Nah, tiga tingkatan ini tentu kan segmentasinya beda-beda. Jadi kalau misalnya kita melihat dari fansnya ya, teman-teman ya, fans bola itu kan ada yang benar-benar fansnya fanatik ya. Dia sampai ikut klubnya, sampai punya mungkin membernya misalnya Indo Manchester United misalnya atau apa atau Juventus Indonesia, itu biasanya dia punya membernya terus benar-benar fanatik sama klubnya, bahkan sampai ke legenda-legenda bolanya dia tahu. Kemudian ada yang fans tidak terlalu fanatik, tapi suka bola. Terus ada yang hanya minat aja, tapi nggak terlalu suka. Jadi hanya penikmat bola. Hanya mungkin seperti Mas Adik atau Mas Trisna. Hanya ikut-ikutan teman. Wah, lagi mau Piala Eropa nih, mau Piala Dunia nih. Nah, ini tentu mereka ketika membeli suatu jersey-nya, kan juga menyesuaikan kondisinya. Jadi biasanya kalau yang fans fanatik, ya, dia istilahnya penyuka Madrid ya, atau mungkin Milanisti, Juventini misalnya, penyuka Juventus, dia hidup mati buat Juventus, dia nggak masalah beli jersey yang harganya 5 juta, karena memang sudah sangat suka. Tapi bagi yang hanya penikmat saja, hanya suka Juventus ya, hanya suka beberapa pemainnya aja misalnya, ya dia berpikir, wah 5 juta eman-eman kalau untuk beli yang kaos original. Mending yang 150 ribuan atau yang 200-an udah bisa beli jersey yang paling nggak mirip ya dengan kondisinya. Nah, ini nanti juga berpengaruh ya dalam untuk menentukan strategi marketingnya. Jadi kalau misalnya di Jogja saya kira banyak ya beberapa toko yang menjual jersey, jelas nggak mungkin ketika jersey original itu dipajang di toko-toko yang ada di Jogja. Karena beda segmentasinya. Jadi orang-orang yang mungkin punya fans fanatik, ya dia nggak mungkin beli jersey original ke Beringharjo, itu nggak mungkin. Ya, ke toko-toko pinggir jalan di Jogja mungkin nggak mungkin. Ya, dia pasti punya member, dia pasti punya, saya nggak tahu apakah pakai aplikasi, apakah pakai istilahnya website, harus pesan dulu. Kalau misalnya mau pesan mobil pakai SPK dulu misalnya, nah itu seperti apa. Karena setahu saya, ada berapa jersey itu kan terbatas ya, limited edition ya, jadi nggak semua orang bisa beli. Itu seperti pesan dulu, harus mengirim sekian duit ya, sekian persen ya, nanti masih harus diundi. Kalau misalnya kamu dapat ya kamu baru bayar kekurangannya, misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira gimana Mas Adik sama Mas Trisna sejauh ini dari pengalamannya kalian tentang teman-teman kalian yang suka bola atau kalian sendiri? Mas Trisna punya jersey PSN nggak, Mas? Saya nggak ada Pak PSM, adanya Liverpool. Adanya Liverpool. Oh, kamu suka Liverpool? Iya Pak. Oke, punya berapa jersey, Mas? Saya ada 2 Pak, jersey yang ada 2? Iya. 2 tuh loh, istilahnya sudah berkategori cukup banyak loh untuk seorang cowok. Yang tahun berapa Mas kamu belinya, Mas? Itu kalau nggak salah waktu 2002 yang pertama, sama yang baru ini Pak, musim baru kemarin. 2002? Iya. 2002 udah lama banget berarti? Iya, masih Chevrolet apa ya? Itu zaman-zamannya Robbie Fowler masih main, Mas. Iya Pak. Zaman-zamannya Gerrard baru main di tim senior itu. Oke, harganya berapa Mas? Masih ingat Mas? Yang baru aja. Kalau yang baru itu saya belinya yang grade ori aja Pak. Berapa harganya? Itu 180-an. Untuk segitu kan harganya kan. Iya. Di mana belinya Mas? Saya belinya di teman Pak. Soalnya saya juga ada senior yang kebetulan dia pengelola fans klub Liverpool yang di Indonesia. Oke, nah itu kan bisa diambil referensinya Mas. Jadi mungkin teman-teman bisa kita memetakan beberapa segmen bisa. Jadi kalau misalnya Mas Adik atau Mas Trisna, istilahnya mau dibuat
analisisnya mau dibuat beberapa produk, ya misalnya ori, KW, yang apa label, terus nanti menyesuaikan segmentasinya. Misalnya kayak punyanya Mas Fitro ya, kopi ya. Kita ambil contoh kopi. Kan ada yang kopi mahal, ada yang kopi sasetan, ada yang kopi istilahnya bukan sasetan ya, tapi kopi hitam misalnya. Itu kan segmentasinya kan beda-beda. Kalau buat mahasiswa lebih milihnya mungkin kopi saset ya, yang praktis, yang murah, yang satu gelas cuma 3.000 misalnya. Cuma buat orang-orang yang concern sama kesehatan, orang-orang yang memang penyuka kopi banget, dia nggak mau minum kopi saset. Karena itu bukan kopi buat mereka. Itu ya hanya rasa-rasa kopi aja. Tapi yang kopi original itu yang beli-beli di yang mereka beli di coffee shop, yang satu cangkir sampai 25.000. Bahkan kalau misalnya mau masuk ke Coffee Bean atau Starbucks bisa lebih mahal lagi harganya. Tapi bukan bagi penyuka kopi, harga segitu saya kira nggak masalah. Kayak gitu ya, itu juga bisa. Mau dibuat tingkatan. Jadi nanti mempengaruhi pas proses untuk pemasarannya. Kalau buat yang baju-baju baju-baju yang abal-abal tadi misalnya, itu pemasarannya saya kira menjual di pinggir jalan, di lokasi yang strategis, bisa aja kejual. Terus misalnya gini, atau bisa kita main strateginya, ini saya pengen tahu yang cewek ya. Saya pengen ke Mbak Intan deh. Mbak Intan, halo. Halo. Mbak, oke, suaranya agak kurang jelas. Mbak Intan asli mana, Mbak Intan? Saya asli Purwokerto, Pak. Purwokerto, Banyumas. Iya, Dulu di Unsud kuliahnya. di UAD, Pak. Oh, Di wah. Ahmad Ya. Unsud. Oke, Mbak Intan. Mohon maaf ya. Mbak Intan kan mungkin Ya. punya pacar ya? Cowok ya? Pernah punya pacar yang suka bola nggak, Mbak? Saya kurang tahu, Pak. Ya mungkin pada umumnya suka, tapi kurang tahu kalau untuk fanatiknya seperti itu, Pak. Oke, kalau Mbak Intan sendiri seneng bola nggak, Mbak? Kurang begitu suka, Pak. Pernah begitu juga. Kamu klub-klub luar nggak tahu? Nggak tahu, cuman seringnya dengar-dengar aja, Pak. Seperti Real Madrid, seperti itu, Pak. Nah, kita bisa main di situ, teman-teman. Jadi, Mas Risna, Mas Adik, kalau misalnya kita mau menjual jersey pun, kita tetap tetap melihat tren juga. Tren yang berkembang di masyarakat, sekarang lagi banyak jersey apa nih yang lagi diburu misalnya. Kalau klub, ya, ini teman-teman bisa menjual beberapa jersey produk yang klubnya lagi bagus ya. Kalau misalnya di Liga Inggris ada Manchester City, ya misalnya kalau di Itali ini biasanya 3 klub ini ya, Milan, Inter Milan sama Juventus biasanya, itu yang paling laris biasanya. Kalau yang Spanyol jelas ya, Madrid sama Barcelona, ya. Kalau di Jerman ya ada Bayern Munchen misalnya. Nah, bisa coba untuk main strategi seperti itu. Jadi kalau seorang reseller pun misalnya dia menjual atau mungkin mengambil produk jersey pun, dia biasanya milih-milih kan. Milih-milih produk yang memang lagi banyak digandrungi. Atau bisa juga memanfaatkan momen euforia kejuaraan. Ini mau Piala Eropa ya, teman-teman ya. Besok mau ada Piala Eropa, sekitar seminggu lagi. Ini juga walaupun masa COVID, tapi juga ada euforia. Orang-orang pada beli jersey tim nasionalnya. Jadi ini buat putri-putri ya, buat cewek-cewek, ada beberapa kejuaraan sepak bola, itu diadakan 3 tahun sekali atau 4 tahun sekali. Jadi biasanya kalau setiap 4 tahun sekali, setiap 3 tahun sekali, ya itu ada beberapa kejuaraan yang kadang jadi euforia, jadi tren. Ya, jual merchandise, ya, segala hal itu berbau Piala Dunia, segala hal berbau Piala Eropa. Jadi kalau misalnya kita ke Amplas misalnya, saya lupa tokonya apa, pokoknya di dekat eskalator itu ada yang toko jual jersey bola, itu setiap Piala Eropa, setiap Piala Dunia, dia selalu menampilkan di etalasenya itu jersey timnas
yang ada potensi orang banyak suka, teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti bisa browsing sendiri ya, Mas Adik, Mas Trisno, atau mungkin teman-teman yang lainnya. Di Piala Dunia kemarin, 2018, itu ada beberapa jersey timnas yang orang banyak nyari. Karena bagus, ya selain bagus, motifnya itu juga istilahnya memberikan kesan tersendiri buat si calon konsumennya. Nanti bisa browsing, coba jersey-nya timnas Nigeria, itu di Afrika. Tim nasional Nigeria itu menjadi salah satu timnas yang memiliki jersey yang paling banyak diburu bajunya di tahun 2018 karena motifnya bagus ya, hijau hitam gitu dibuat kayak batik ya. Itu lagi banyak dibeli waktu itu. Terus biasanya kalau tim nasional yang jersey-nya bagus kalau menurut saya ya, itu antara Belanda sama Italia. Itu selalu punya, karena mungkin Italia negara fashion ya, dia selalu punya desain yang baru dan menarik. Ya, terakhir yang untuk besok, yang Euro 2021 ini. Saya juga pengen beli, teman-teman. Ya, karena memang desainnya bagus, dia biru tapi ada gradasinya di situ. Nah, ini bisa juga seperti itu, teman-teman. Jadi, kita bisa main di perilaku konsumennya, tren yang terjadi di masyarakat, tapi juga bisa berawal dari produknya itu sendiri, misalnya. Kayak Liga Indonesia, teman-teman. Liga Indonesia, ini kan ternyata ada beberapa pencinta bola, khususnya Liga Indonesia, itu menyukai klub-klub tertentu yang bukan klub dari kota asalnya ya. Kayak tadi misalnya, Mas Aditya senang Bali United. Ya, Bali United itu klub yang sekarang lagi jadi pionir ya, klub mandiri profesional. Itu memang jersey-nya bagus ya, merah marun ya, ada beberapa sponsor yang ada di jersey-nya, jadi mengundang orang untuk beli ya jersey Bali United. Kalau nggak Bali United ya Persib Bandung biasanya. Persib Bandung ya mungkin Bandung karena juga kota mode, jadi dia selalu punya jersey yang bagus. Terakhir PSS ya, PSS Sleman baru 3 hari yang lalu mereka launching di Prambanan, mereka launching jersey-nya hijau sama putih. Terus ternyata di animo di Instagram sangat banyak yang pengen beli baju jersey-nya PSS walaupun mereka bukan dari Sleman, walaupun mereka berasal dari kota lain. Itu kan membuktikan bahwa kebutuhan istilahnya budaya konsumen itu kan juga akan mengaruhi ya bagaimana memasarkan produk itu sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman? Terkait perilaku konsumen. Ini bagi kelompok yang minggu depan, yang belum maju, ya. Ini kalau nggak salah minggu depan Mbak Cynthia ya. Oke, nanti istilahnya coba ya kita bisa memfokuskan ke konsumennya atau bisa dari produknya. Jadi bisa dibuat tingkatan-tingkatan. Karena setiap produk pun itu punya beberapa tingkatan ya. Kayak baju bola, kayak kopi misalnya, terus kayak apa lagi ya, kayak baju misalnya, baju biasa, sepatu, kaos kaki. Ya, saya beli sepatu ya karena mungkin mikirnya gini ya, mikirnya butuh untuk pakai sepatu, terus ternyata sepatu saya rusak misalnya, terus waktu itu saya beli sepatu yang agak murah, nggak nyampe 300, sekitar 200 ribuan. Itu ternyata baru sekitar 5 bulan atau 6 bulan sudah sobek ternyata. Jadi memang kualitasnya. Kalau misalnya mau beli sepatu yang bagus, tahan lama ya beli yang mungkin di atas 700 ribu ya. Tapi kan juga melihat budget lagi di situ. Ini mindset lagi teman-teman. Karena biasanya ada barang ada harga ya. Semakin mahal suatu produk, biasanya semakin bagus kualitas dari produk tersebut. Nah, ini kembali lagi ke mindset lagi. Ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang pengetahuan. Kenapa kok orang cenderung membeli produk yang mahal? Karena mikirnya buat investasi, tahan lama misalnya. Kenapa kok orang mikirnya tidak minum kopi saset? Karena kopi saset kurang sehat. Kualitas biji kopinya kurang bagus ya. Orang lebih cenderung membeli kopi yang ada di coffee shop walaupun harganya mahal tapi bikin sehat misalnya. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Silakan teman-teman.
Kalau misalnya ini next time ya, teman-teman ya. Kalau misalnya Anda pengen jadi seorang psikolog profesional, Anda memutuskan untuk membuka jasa, entah itu biro psikologi, entah itu lembaga outbound, atau misalnya Anda pengen jadi seorang pembicara, trainer, nanti mungkin nyambung di pelatihan, itu memang sekali lagi kita bisa mengikuti pangsa pasar yang ada. Kita bisa mengikuti perilaku konsumen yang ada. Sekarang yang lagi dibutuhkan seperti apa? Ya, kayak misalnya menjadi narasumber, menjadi pembicara misalnya. Ini masa COVID ya, masa pandemik, ini sekarang lagi banyak dibutuhkan itu pembicara dari psikolog pendidikan. Karena memang efek dari pandemik ini menimbulkan dampak yang luar biasa ya pada guru, pada murid, pada orang tua murid. Sehingga saya hampir setiap minggu itu menerima semacam poster berisi pelatihan atau semacam seminar tentang dampak-dampak pembelajaran selama COVID. Dan ini yang jadi psikolog di bidang pendidikan lagi banyak-banyak duit nih, karena hampir setiap minggu mereka dilibatkan untuk di beberapa kesempatan. Nah, ini kan juga suatu tren kan, suatu tren yang memang bisa dicoba untuk dikembangkan. Kalau misalnya besok katakanlah Mas Trisna nih, Mas Trisna jadi psikolog misalnya di bidang pendidikan, atau mungkin katakanlah psikolog PIO yang punya peminatan di pendidikan juga. Mungkin kalau misalnya Mas Trisna mengadakan semacam pelatihan, Anda sebagai seorang trainernya, pelatihan tentang dampak karyawan selama kerja di rumah, ya selama work from home misalnya. Mungkin laris Mas Trisna, karena orang banyak butuh di situ kan. Ada media untuk curhat, ada media untuk komunikasi di situ. Bisa aja banyak yang pengen mengikuti pelatihannya Mas Trisna. Karena ya memang banyak saya kira beberapa karyawan yang punya dampak ya karena adanya masa pandemi. Tapi kalau misalnya Mas Trisna kekeh pengen memberikan pelatihan sesuai dengan idealismenya Mas Trisna sendiri, itu ya nggak apa-apa. Cuma kita harus pinter-pinternya mencari pasarnya, pinter-pinternya mencari konsumen. Misalnya gini, sorry Mas Trisna, besok planning habis lulus gimana Mas? Habis lulus saya mau cari perusahaan untuk cari-cari pengalaman Pak, perusahaan-perusahaan konsultan sih, biar saya ada bekal untuk buat jasa juga, biro-biro konsultan. Pengen buka konsultan tuh Mas? Pengen buka jasa konsultan kan Mas Trisna? Iya Pak. Oke, Anda pengennya itu di bidang apa Mas? Saya itu inginnya lebih ke sistem organisasinya Pak, lebih ke pengembangan. Semacam KPI, nanti bikin BSC gitu. Iya Pak. Penilaian kinerja. Dan kinerja. Oke, mau di mana rencana Mas? Mau balik ke Makassar atau mau di Jogja atau mau di mana? Karena untuk psikologi yang kayak gitu masih banyak di Pulau Jawa ya Pak. Jadi kayaknya saya di sini dulu untuk 1-2 tahun ke depan setelah lulus. Di Makassar? Di Jogja Pak. Oh, atau di Jogja? Mungkin Semarang. Oke, itu di Jogjanya, di Jawanya, itu buka konsultannya atau kerjanya Mas? Itu nyari-nyari pengalamannya Pak. Nyari pengalaman dulu. Tapi ya. buka konsultannya di Makassar ya? Konsultannya di Makassar. Oke, misalnya katakanlah Mas Trisna buka konsultan, jasa konsultan untuk pengembangan sistem organisasi misalnya. Ya, sistem organisasi saya kira banyak banget Mas. Ya, nanti macam-macam, ada K3, ada sistem pelatihan, ada sistem rekrutmen, nanti kamu bikin SOP, jadi sistem penilaian kinerja, itu bisa dikerucutkan lagi Mas Trisna. Nah, nanti kamu bisa melihat kondisi yang ada di Makassar, tentukan segmentasimu, tentukan target perusahaanmu. Di sana kondisinya itu seperti apa? Kalau misalnya banyak perusahaan di Makassar yang memang membutuhkan jasa untuk sistem pengembangan organisasi, mungkin cocok ladangnya di situ, Mas Trisna. Cuma kalau misalnya katakanlah ternyata di Makassarnya, di kota Makassarnya, sudah banyak perusahaan yang secara sistem organisasinya sudah cukup baik, sehingga tidak butuh banyak masukan dari konsultan untuk mengembangkan organisasinya. Nah, ini solusinya, Mas Trisna bisa tetap Anda menjual kemampuan Anda di bidang sistem organisasi, tapi PR-nya itu harus mencari
perusahaan mencari target yang benar-benar membutuhkan jasa Anda. Dan itu butuh riset memang, butuh mencari. Ya. Atau Mas Trisna merubah layanan Anda, merubah produk konsultasi Anda menjadi produk atau layanan yang memang sedang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Misalnya pelatihan public speaking. Banyak perusahaan di Makassar lagi butuh pelatihan public speaking. Banyak perusahaan di Makassar lagi butuh untuk pelatihan istilahnya komunikasi misalnya. Nah, ada dua pilihan di situ Mas Trisna. Jadi Anda mau kekeh tetap menjual sistem Anda atau Anda mau merubah sesuai dengan perilaku konsumen yang ada di Makassar. Ini tergantung masing-masing sih, seperti apa menjalaninya kan. Karena mungkin nggak semua orang menguasai banyak hal. Saya kan mungkin setiap dosen pun, setiap praktisi pun tidak bisa menguasai semua hal yang ada di PIO. Saya aja misalnya, saya mungkin hanya beberapa bidang yang hanya saya kuasai. Tapi ketika nanti di bidang yang lain, saya nggak mau gambling, saya nggak mau berjudi. Karena secara kode etik pun, kalau misalnya kita nggak menguasai di satu bidang, kita harus menyerahkan ke psikolog yang lain, yang lebih menguasai. Itu secara kode etik kayak gitu ya. Jadi misalnya Mas Trisna dapat request nih dari perusahaan semen Bosowa misalnya. Mas Trisna, kita butuh nih untuk pelatihan team building. Mas Trisna nggak terlalu menguasai pelatihan team building. Nah, ini kalau misalnya memang Anda nggak terlalu menguasai, ya udah secara kode etik berikanlah ke orang atau relasi Anda yang lebih menguasai mengenai team building. Makanya kan yang dibutuhkan di dunia usaha, swasta dan sebagainya, itu kan relasi. Karena relasi itu kan selain kompetitor, itu kan juga sebagai teman buat kita sharing kan, buat kita melihat perbandingan antara usaha yang lainnya seperti apa. Oke, gitu Mas Trisna dan Mas Adik Tia Nurrohim. Nanti coba bisa disesuaikan ya, bisa bisa direvisi dan nanti tinggal pada saat UAS dikumpulkan laporannya. Begitu, Mas Adik, Mas Trisna, ada yang mau ditanyakan dulu? Baik, Pak. Saya mencermati dulu lagi, Pak. Siapa tahu ada pertanyaan nanti di akhir. Boleh, nanti bisa ditanyakan. Ya, Oke, minggu depan Mbak Intan dan Mbak Cynthia siap ya? Ya, Pak. Nanti pakai PPT nggak apa-apa, nanti dibuat PPT-nya. Jadi Anda gambarkan secara umum dulu apa yang telah Anda diskusikan berdua. Nanti kita bahas, kita obrolkan. Terus nanti untuk format penulisan di Word-nya itu dikumpulkan pada saat UAS. Begitu ya, teman-teman? Siap, Pak. Oke, kita langsung ke pelatihan. Kita rehat dulu ya, teman-teman ya. Kita rehat sekitar 10 menit ya. Nanti masing-masing kelompok ya silakan menyiapkan desain pelatihannya. Yang Anda siapkan itu hanya matriksnya ya, teman-teman ya. Itu hanya matriksnya. Nanti ditaruh di Excel bisa, ditaruh di Word bisa, dan nanti masing-masing kelompok saya mohon nanti perwakilannya untuk menyampaikan hasil diskusi matriksnya. Ini karena masih sifatnya masih diskusi, masih praktek ya. Jadi ini nggak ada unsur penilaian. Ini nanti lebih ke bagaimana teman-teman membuat secara awal dulu ya desain pelatihannya. Nanti baru kita akan bahas bersama-sama. Oke, kita rehat dulu. Nanti kita bergabung lagi jam 10:15 ya. Nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Gitu ya, teman-teman. Ini nggak usah di-close ya. Nanti kita bisa balik ke link yang sama. Terima kasih. Baik, Pak.
Ini saya close dulu aja ya, teman-teman ya. Nanti bisa gabung lagi di link yang sama. Terima kasih. Baik, Pak. Ya, baik, Pak.